Pikiranku waktu itu, Iya. tidak ada persahabatan yang murni antara cewek dan cowok. Tapi ada satu kata-kata yang langsung Ki bilang, kok kayak perempuan murahan saja dikasih begitu. Dah. 1 tahun kemudian dia baru bilang, Katidani perasaanku semenjak kau jalan sama mantanmu. Situ saya tahu kalau laki-laki sekali dia percaya sama kita, ketika kau sudah hianati kepercayaannya, jangan mengharap bakalan kembali. Baru ditampilin nggak depan temanku. Depan teman Dipaksir kok. Tapi cewekmu sekarang enggak pernah jago ditampilin di berawal dari kata kagum, suka, sayang, cinta. Anjay. Kayak menikah. dari 3 tahun yang lalu itu gue tanya gini bilang apa tahun depan. Sampai sekarang saya masih ada di prinsip yang dimana itu laki-laki harus ada pemikirannya harus lebih dewasa daripada saya. Setelah pasangan untuk diajak menikah, satu saya kak, Apa itu? yang mau terima apa adanya. Anjay. Klasik sekali. Welcome to Bajiki Acarita. Yo. Iya. Oke. Selamat malam teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Yes. Ada yang Malam di- ini spesial banget Ilo ya. Tidak spesial karena saya sudah sangat bosan dengan mereka ini. Maksudnya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai saya mau perkenalkan dulu. Di samping saya ada siapa kakak? Halo, saya Syarifah Salsabila Nur. Wih, nanya suaranya di sini. Manisnya. Suara MC memang. Dan berikut sampingnya kakak Syarifah. Perkenalkan, nama saya Haikal Bahari. Welcome to Bajiki Acarita. Iya, Haikal Bahari dan Syarifah. Syarifah. Dipanggil Biasa. Sari. Jadi itu yang beda teman-teman hari ini. Biasanya kita undang bintang tamu, kalau enggak berdua Jiki. Sekarang kita ajak teman-teman anak-anak Bajiki untuk ikut join di podcast Bajiki Acarita. Iya. Jadi apa topiknya malam ini? Apa ini topiknya ini? Saya masih memikirkan topik yang cocok untuk malam ini ya. Apa dibahas ini? Kayaknya begini, Ilo, yang cocok karena kan jauhin jarak umur tak. Tidak seangkatan saya. Iya let. Karena ada perbedaan jarak ini, kita mau belajar ini sama anak-anak yang sekarang sebenarnya. Apa dipelajari? Belajar atau mengetahui, Dik. Lebih tepatnya, Dik. Boleh. Kita mau tahu lebih dalam tentang Judul tema pada malam hari ini adalah relationship. relationship. Shit, ya. Beratnya. Berat. Ngeri, Dik. Berat. Ngeri. Jadi kita bakalan bahas teman-teman tentang hubungan baik itu hubungan yang toksik, entah Iya. baik dalam secara fisik, verbal atau apapun ya. Bebas. Toh? Toksik ini, Ini. toksik. Ngerinya. Begini loh, pertanyaan pertamaku di kepala tak hubungan yang toksik itu yang kayak bagaimana sih menurutnya kakak Iva? Kalau saya sih seperti kayak misalnya apa ya? Toxic. Mereka tidak saling mengerti satu sama lain. Dalam Oke. artian semua kan orang punya kesibukan. Tapi Iya. kalau yang satu pasti bilang, enggak harus kayak gini, harus kayak selalu sama saya. Enggak bisa jawab begitu ya. Kalau untuk Haikal Kalau untuk saya yang toxic yang toksik, itu tidak support satu sama lain. oh tidak support satu sama Iya. sama lain. Heeh. Kalau kamu Ilo iya. Kan Ya, dari sudut pandang yang lebih Berbeda dewasa. ini, jarak yang berbeda ini. Jadi kalau saya yang bisa dibilang sudah melalui Sudah hatam. ngerinya. Tidak, lebih kayak toksik itu menurutku kayak bagaimana kayak pergaulan bebas mungkin. Oh, yang Lebih iya. Oh, Terus pergaulan bebas. karena biasa juga di bicara kan apa ini? Bebas. karena menurutku yang toksik itu lebih kayak ke over protektif mungkin. Ya. Jadi kalau toksik menurutku itu ada banyak. Pertama mungkin pergaulan bebas toksik karena ujung-ujungnya kalau pergaulan bebas itu menurutku dari pengalamannya teman-temanku juga Bagaimana teman lu bermasalah begitu berarti dia? Biasanya kalau ada orang cerita temanku baik kayak ini. iya lebih ke teman aja disalahkan.
Yang jelasnya kayak begitu kalau toxic. Oke. Kalau saya seperti itu kayak panas nak kurasa ini pembahasan. Kenapa merem kata? Jadi itu Je. Itu juga ya. Ya, kalau saya juga kurang lebih hampir sama Ilo yang kayak posesif itu yang paling bermasalah menurutku karena ketika seseorang pasangan yang posesif berlebihan kadang itu tidak buat kita berkembang karena sedikit-sedikit harus ngelapor, sedikit-sedikit mantau, tidak ada kebebasan untuk berkembang menurutku kalau begitu ya teman-teman. Sekaligus itu pengalaman pribadi. Oh pernah lagi ada di posisi itu nih? Pernah ada di posisi begitu. Di umur berapa gitu? Jadi saya mulai cerita dari saya dulu nih, cerita toksikku deh. Jadi minta bridgingnya langsung dari saya. Mantap memang hostnya satu gandaku. Orang itu biasa kalau podcast tuh selalu dulu di pertama. Ini awal langsung memang sesak sekalian curhat. No. Basa-basi gitu dulu Kak. Iya, tidak ada sekali apa. Apa panen basa-basinya? Apa begitu perkenalkan kini dua orang siapa ini? Boleh. Sebelum kita mulai ke situ kita langsung perkenalkan. Karena jangan sampai ini penonton siapa ini? Siapa saya gini nonton Tidak ada yang saya kenal. Tidak ada saya kenal. Tidak ada ditulis nanti di thumbnail siapa. Tidak ada. Jadi oke, silakan Kak Ilo. Jadi yang di samping saya ini adalah Haikal Bahri. Dia adalah kasir Bajiki. Aplaus dulu teman-teman. Tepuk tangan. Respect. Yang kedua kasir Bajiki juga. Jadi partner dia dan di. Jadi memang kalau teman-teman biasa belanja di Bajiki, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kedua orang ini. Betul. Jadi mungkin di konten-kontennya juga Bajiki atau sering ada video-videonya. Apalagi yang ini yang cowok. Yang cowok yang Iva juga ada. Jadi mereka berdua ini adalah kasir Bajiki. Yang boleh dibilang kita udah tadi dia konten tuh bakalan terus kini awal. Karena kenapa? Karena mungkin yang sering belanja di Bajiki bosan ini bisa yang dilihat. Datang di podcast. Tahu. Tidak di podcast, tidak di Bajiki. Di konten juga di Instagram. Iya bisa ada yang di Ciniki. Tapi tunggu dulu nih, saya dari tadi berpikir karena baru tadi sudah live, tiba-tiba gak diajak podcast. Berpikir kayak ini Di live dia di sini. di live saya berpikir kayak ini Di YouTube koseng. iya berpikir kayak ini tidak kayak ada bintang tamu dulu mau datang ini Kak. Jadi kita mami daripada Jadi teman-teman kebetulan terbuka. dia mau kasih masuk itu tahu lah. Jadi memang kebetulan podcast malam ini tidak ada dulu bintang tamu. Siap. Ada Tonji juga, Ada, cuman jadi- kan lebih ke low budget gitu dulu ini. Iya, kalau budget dulu. Low budget anak-anak kah? Karena Karido baru pulang dari luar negeri kemarin. luar negeri Ya, oleh-olehnya cuma bawa KitKat. Satu biji. Satu bungkus. Satu bungkus. Oh iya. padahal di story-nya banyaknya saya Maafkan saya Tidak ada teman-teman. sekali oleh-oleh. Nah, KitKat itu lagi KitKat sepotongku jadi sih. Sumpah, ternyata memang ini tujuannya untuk bully kan. anu kayak apa gantungan Kunci Malaysia. iya Malaysia. Baju I love you Yang Malaysia. identik ke Kak. Kalau kita biar Iya. di Makassar ada sini Ji. sampai ada di rumah Oh, Oke, kita sudahi mengenai oleh-olehku guys. Kita kembali ke topik. kembali ke topik ya. Ya, kembali ke topik. Iya. Jadi sudah ini anunya, pembahasannya. langsung masuk Berarti dimulai dari saya ini kembali curhatanku tadi ini yang Boleh, terpotong. boleh. Dari yang lebih dewasa dulu toh. Deh, saya yang dewasa terus bahasa mau. Padahal Supaya beda lebih setahun. berpengalaman. Padahal beda setahun Juki. Oke, lanjut ke Karido. Iya. Kenapa saya bilang tadi itu pengalaman toksik yang paling saya tidak suka adalah posesif? Karena pengalaman kok ada pernah begitu 3 tahun kok menjalani hubungan sama seseorang yang tidak perlu saya sebut namanya 3 tahun kak. Nanti mungkin juga ada nonton jadi enggak tahu itu ya. nanti ku kirimkan. Ya 3 tahun kak jalani hubungan sama dia. Pokoknya ini posesif. Mulai dari Instagramku dia pegang, WhatsAppku, Line-ku itu dipantau. Deh. Sampai ada di zaman pet. Tahu. Pet juga, password pet juga dia tahu. Pokoknya cewek yang komen di pet gue langsung chat. Kayaknya memang bukan jadi pacar itu kalau menurutku. Iyo. Jadi admin Security. sosmed. Jadi admin sosmed. jadi di chat kayak sampai di chat berkelahi sama orang. Padahal tidak ada hubungan gue apa-apa. Sampai pada suatu hari pakai handphone biasa, bukan kayak smartphone begitu. Pakai handphone biasa yang
Nokia zaman dulu. Oke. Tapi tetap tonji. Udah aktif handphoneku, tiba-tiba dia chat adikku, bilang, ada Kak Rido di rumah, fotokan ke coba. Harus itu pun sudah difotokan, tidak percaya ditelepon ki lagi, video call lagi. Jadi kayak tidak bisa ngapa-ngapain begitu. Mau nongkrong sama temanku tidak bisa, dibatasi. Oh, iya saya Kayak punya begitu. cerita itu. Makanya itu kalau cerita toksik itu yang saya paling menjualkan itu cerita yang kayak begitu. Saya punya cerita yang sama juga. Oh, kalau begitu silahkan lanjut ke Anda. Lanjut ke Iva dulu. Kita dulu Kak. Terus Ya mau ke saya. saya mau dulu. Iya, Iya, Haikal iya, mau dulu iya, Pak. iya, Nggak mau iya, depan. iya. Haikal mau dulu. Tanya ke dulu apa pertanyaannya tuh? Ya, pertanyaannya seperti tadi, Ji. Saya kan cerita tadi, pengalaman paling toksikku itu menurutku itu over possessive kayak begitu. Kalau kau apa? Kalau pengalamanku saya ini tuh Kak, saya yang dulu yang toksik. Kalau menurutku ini, Iya, iya, iya. menurutku Mhm. karena kayak begitu takut takut mungkin dihianati kah, terlalu ada rasa begitu, jadi Terlalu besar rasa ingin memilikimu. terlalu besar rasa ingin memiliki, tapi pada akhirnya tidak bisa toh, akhirnya ditinggal. Cuma itu Ji, kalau apa namanya berbicara toksik, kalau saya pribadi kata, kan kita kayak misalnya dilarang ki nongkrong apa. Ya. Iya. Kalau saya pribadi ku kasih ke positif ki, mengerti ki? Enggak. Maksudnya ini kau Contohnya. yang melakukan toh, kau sebagai pelakunya ini. Nah, pada waktu itu, Posesif kau juga berarti kau dulu. pada waktu itu posesif ke dalam artian tidak sampai kayak dibilang harus ikut apa tidak Lagi gitu. menangis pelan-pelan. Tidak, maksudnya kayak apa nih? Kayak yang penting ku tahu saya kabarnya. Dan Tony toksik itu semi toksik di. Datang di toksik itu Cuma kalau sekarang saya karena sekarang ada yang pacar tuh. Nah, begini Haikal. Ini tadi cerita mengenai toksik. Tidak ada jelas sama sekali apa toksiknya. Oh, toksik Tiba-tiba tuh. langsung kau bilang ada pacar lu. Perjelas gitu toksiknya bagaimana? Perilaku apa yang kau lakukan? Oke, sorry teman-teman agak nervous ya masih di baru yang pertama ini. Dingin tangan kau dong, dingin. Oke. Kacimaki. Toksikku dulu itu. Apakah pergaulan bebas apa kayak begitu enggak, Ji? Tidak Ji. Oh, Tidak, Apakah Ji. begitu ada, toksikmu misalkan kau atur ki, kau hanya boleh berteman sama yang ini, yang Nah, kau ada itu boleh salah cowok, satu. tidak boleh kau baku chat sama cowok. Itu salah satunya itu kayak kularangi kularangi berteman sama cowok tuh. Pokoknya nggak boleh ki berteman kalau misalnya sama cowok. Sama cewek bisa Ji. Karena di pikiranku waktu itu Iya. tidak ada persahabatan yang murni antara cewek dan cowok. Bagaimana penonton? Penonton tapi satu jero tanah. Jadi begitu. Jadi kayak kularang yang berteman sama cowok lain. Terus tidak sampai sadap aja tidak Ji. Oh, enggak, Ji. Kayak kularangi harus ki pokoknya kalau kemana-mana harus ki berkabar. Toh? Terus Tapi juga kalau untuk sebatas berkabar kayaknya masih dalam ranah wajar nih kalau menurutku. Hal normal sih kalau Mungkin itu yang bilang kabar. tahu semi toksik. toxic. Tapi mungkin risih gitu. Risih ki karena mungkin ada cowok lain yang dekati atau apa. Jadi mungkin tinggal kau risih ini. ki, iya ditinggal kini. Tapi Kau ditinggal ini. saya ditinggal. Saya selama pacaran saya selalu ditinggal. Masa ayo kah? Iya, Kasih selalu sound dulu. tinggal. Gue kira tuh Son menangis, Son ketawa. Tapi karena sekarang saya sudah disclaimer dulu tuh hampir 4 tahun pacaran ini. Damn. Kalau begitu sebelum kita bahas toksiknya, sekarang apa kelebihannya nih cewek umum? Daripada cewek mantan-mantan yang lama. Just information teman-teman lah, ceweknya lagi ada di sini. Mungkin kalau ada ceweknya lain cerita. bukan ini bukan karena Boska ada di depan tidak. Iya. Bukan. Oke. Kalau Dari hati di dari hati nih dari hati. Apa namanya? Saya ini orangnya Kak, suka dapat perhatian. Iya. Berarti suka diposesifi. Ya itu. Oh, suka kok Oh, posisi suka ya? diposesifi. Suka gak diposesifi. Oh, senang jadi memang dan terbebani jadi. Enggak, Ji. Oh. Terus karena kan saya biasa itu ada kayak misalnya contoh kayak lupa kak atau apa, ditanya ke apa begini lupa kak. Jadi dia sebagai kayak Asisten pribadi. ya asisten pribadi yang Oke, tidak oke. dibayar. Oke. Begitu maksudku Kau guys. selalu Admin lupa sosmed. banget tau. Tapi ini sosmed. Sorry, Dok.
Jadi itu kalau saya sih kuanggap yang kayak Karido tadi bilang yang misalnya ndak berkembang Ki, kalau saya pribadi contoh kayak misalnya Karido bilang tadi dilarang nongkrong. Iya. Kalau saya ke bawah Ki. Iya toh. Kalau saya ke bawah Ki. Maksudnya bagus kalau dapat tipe-tipe perempuan yang begitu yang ngoji dibawa. Kalau ada beberapa juga tipe perempuan yang kalau kita ajak nongkrong nggak mau, tapi giliran mau nongkrong sama temannya boleh. Iya, itu. Iya, betul. Ada toh? Ada Itu juga. juga bagian Ada. toksik Ada. sebenarnya toh. Tapi kan tahu kalau pergi atau tidaknya bergaul itu kan lebih ke apalagi kalau bergaul yang ke malam begitu itu suatu nilai plus juga karena mungkin bagi keluarganya tahu atau sudah dipercaya Izin tuh Iya izinnya. Kalau saya sih begitu Kak. Kapan gimana nikah kah rencana? Ada je rencana mau nikah? Ada lah. Oh, alhamdulillah. 4 tahun ini tahu Kak, masa tidak ada. Iya. Kalau Scoopy kapan lunas? Dua habis kopi. Oh cewek udah membenarkan lagi dengan jumper. Iya. Jadi itu sih kalau saya Kak. Oh, tahun depan ini. Kita doakan saja tahu yang tahun terbaik. ini kalau ada bulan Iya. ini. Kan Iya. Bulan ini. kalau tahun ini sisa Bismillah. berapa hari woi? Bismillah. Oke, lanjut. Oke. Ke Iva. Kayaknya 10 menit kita cerita itu ya kan? Tidak jelas yang mana toksiknya. Iya, mana toksiknya? Terputar-putar. Mungkin karena terbebani ya. Terbebani tidak lepas ke mungkin toh. Nggak mau membahas masalah lalu di depan masa depan. Masuk, Iva langsung. Oh, kalau saya sama Masih dia dekat-dekat. hampir sama Ji sama Haikal. Karena pernah Kak punya pacar yang masih zaman-zamannya booming-boomingnya itu Instagram Kak awal-awal. Oke. Nah, saya dilarang main Instagram sama dia. Jadi dia yang main Instagram. Kalau saya enggak. Oh, ada tonjok cowok begitu di. Ada tonjok cowok yang toksiknya kayak begitu. Dia cuman bilang, kenapa kau perlu kenal yang lain, kan bisa aja lewat WhatsApp. Ada WhatsApp pada zaman itu kan? Masih ada lain Kak, lain. 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 WhatsApp kan belum ada. Ada WhatsApp atau BB masih. Oh iya, Black. Gitu toh. Langsung saya bilang, iya sih. Dia bilang, enggak perlu Joko juga kenal sama cowok lain. Oke. Oke. Terus masuk di masa kuliah mulai lagi mulai lebih bilang, ndak usah mau kau dekat sama cowok lain. Kau itu harus jadi cewek mahal yang tidak di biar sentuh atau berteman sama cowok lain. Jadi cowok bakalan berpikiran kau itu cewek mahal. Jadi saya bilang, oh iya ya, masuk di pikiranku kayak gitu. Tapi menurutku sih Agak kalau manipulatif ya. Iya, Pasti dia semacam itu sih. Gemini. Gak tahu sih Januari apa sih? Langsung lagi masuk dia Dunia perbintangan. Dilaknat kau sama Allah. Oke, lanjut. Kayak begitu Ji. Tapi lambat laun kayak membebani juga dia. Masa muka jauhi semua teman-temanku yang cowok-cowok. Betul. Jadi lama-lama ya putus sih. Bukan diputuskan sih, ada something yang memang harus putus dua-duanya. Kayak gitu. Gitu aja sih. Itu aja ya. Berarti kurang lebih hampir di semua cuma berbeda perspektif. Ada perspektif pelaku yang posesif. Iya. Ada yang jadi korban Jadi dari korban. seorang perempuan, ada jadi korban seorang laki-laki. Kurang Nah, dikit. Ilo ini bagaimana ini ceritanya Ilo? Hampir di serupa kalau menurutku yang toksik yang dari awal saya cerita lebih kayak bagaimana posesifnya itu berlebihan Ki. Dan saya tipe cowok yang tidak suka ke cewek yang kayak yang suka Ki menyek-menyek. Paham kau maksudku? Manja-manja. Manja-manja Sedikit-sedikit sayang. Jabe-jabe. Iya, jabe-jabe kongkongnya kayak begitu. Kok saya bilangnya begitu sama teman-teman, jabe-jabe kongkong. Tolong editor zoom mukanya. Suka sekali muka nyinyirnya tadi. Begini. Bibirnya dulu. Yang kayak bagaimana di mana Ki? Nggak suka kak saya begitu. Dari dulu memang kalau bagaimana biasa ilfil duluan Kak. Kalau zaman-zaman pacaran dulu kalau ada cewek yang begitu baru mau ku dekati belum lama pacaran yang kayak menyek-menyek begitu. Ya. Yang kayak harus sekali kok begitu Yang caper bahasanya. caper Ki. Caper. Iya. Nggak begitu Kak, nggak suka Kak saya begitu dan itu menurutku toksik Ki. Toxic itu menurut Iya, lu takaranmu begitu, sadar red flag Iya. banget Midi. Terus yang kedua juga mungkin lebih kayak ke posesif. Sama kayak kau tadi bro, yang kayak Pernah kau juga rasakan? iya, lu tau aja kayaknya ini. Betul juga kayak ini. Tuh. Berapa beda enggak tahu. Jadi lebih kayak
di mana kini? Kenapa teleponku ndak diangkat? Kenapa chatting BBM ndak dibalas? Kenapa di read Ji? Sampai di read Ji. Padahal ini udah naik motor ki, apa kehujanan ki. Maksudku itu kan kehidupan ini kan bukan cuma kau begitu. Menurutku itu bro. Oke. Jadi kayak apa nih? Harus sekali teh. Kau terus di bahasa Makassar dikatutui. Ya. Tidak ada pernah kerja Kak. Diperhatikan itu terus. aku bilang banyaknya waktu kosong ngurus. itu masih pacaran itu loh. Bayangkan kalau kau sudah menikah. Tapi bukannya ketika menikah Nggak bisa kau belum pokoknya menikah. Makanya saya bilang, bukankah kalau ketika sudah menikah malah hilang yang kayak begitu-begitu? Tidak ada juga jaminan, tidak menjamin juga. Mungkin memang ada orang yang dari pacarannya itu bos sampai setelah menikah. Iya sih. Tapi saya alhamdulillah tidak dari pacaranku sama ini istriku tidak ada yang kayak dibilang toksik-toksiknya dari dulu enggak. Alhamdulillah slow jadi. Slow anaknya memang kalau istrinya elok. Padahal kalau bisa dibilang saya ketemu dengan istriku sekarang dari sosial media. Pure dari sosial media. Tidak pernah ketemu begitu. Tidak pernah ketemu langsung. Tidak ada. Dibilang dicemblangin apa enggak ada. Murni dari sosial media. Kalian tahu teman-teman di zaman itu ada namanya Friendster. Saya dari Friendster dulu sama istriku kenalan. Udah apa kita Ikal? Udah pakai Friendster? Tidak. Target enggak di. Deh, berarti tahu. Pet dapat dong kalau pet. Kalau pet dapat. Kan Facebook dulu dapat. Tapi saya nggak main pet Kak. Friendster saya enggak tahu apalagi MIRC di. Apa itu Kak? Yahoo Messenger enggak tahu juga. Yahoo Messenger. Tahu. Bukan Yahoo-nya Yahoo Messenger. Yahoo Messenger lah. Tahu tidak Yang chattingan Yang warna ungu atau? Iya. Chattingan. Oh iya masih dapat itu Kak. Nah itu sejaman dengan ini Friendster. Ini Tapi zaman sama kayak Friends. Skype itu. Skype Oh, iya. kalau Yahoo Messenger kayak Skype. Cuman kalau Friendster dia lebih kayak bagaimana kayak Facebook tapi kita bisa dekor semua mau tak. Kan begitu juga dulu Facebook awal-awal bisa didekor semua. Iya. Saya kira background jika. Tidak, bisa dia dekor. Bisa kirim-kirim gambar. Bisa kita taruh di wallnya orang. Bisa. Kita bikin buatkan. status ya. Bukan kita kirim gambar memang. Iya, untuk kan di sekarang wallnya kan orang. kirim fotonya orang. Ya. Jadi zaman dulu istriku itu ketemu di Friendster. Terus ada Friendster move on ke Facebook. Habis dari Facebook Twitter. Tidak, langsung kayaknya ke BBM deh. Oh. Iya, Jangan habis pergerakan. dari BBM baru Pak kayak ketemu langsung begitu. Dari dunia maya ini men. Dari Friendster diajak ketemu. Sudah itu Berapa bulan? kayaknya udah sampai 2 tahun kayaknya pacaran. Langsung nikah. Langsung menikah. Tuh, mantap. Begitu. Mantap. Amin. Jadi apa buat- amin ini? Apa amin? Apa amin? Amin toh Tidak ada orang maksudnya. berdoa di sini, Haikal. Maksudnya tahu itu doa-doa yang terbaik ya. Iya, betul. Oke. Apa lagi tahu? Apa lagi begini. tahu ini? Tadi kan kita sudah bahas mengenai cerita toksik tak masing-masing. Tapi pernah kok tidak? Maksudnya ini satu-satunya perempuan toh? Ya. Kalau mungkin laki-laki, mungkin sebentar kita tanya. Pernah tidak dapat kok pasangan yang mungkin kasar cara bicaranya, ngebentak kah, atau sampai mungkin main tangan? Kalau Itu kan dibilang toksik banget gitu tuh. Iya sih kan toksik banget. Ya. Pernah sih satu kali dapat ke cowok, cuman mungkin salahku juga karena jalan sama mantan. Oh. Ini saya. Woman. Ini saya. Tapi maksudnya Ini nggak saya, berdua, ini saya. tidak berdua. Ini saya. Woman. Tapi tidak berdua. Sebentar bisa. Lagi acara mau apa? Woman. Pergi orang meninggal. Masukku ini tuh. Kenapa sama mantan lu ada pacar? Iya. Dengar ke dulu belum Oh, selesai. iya. Sama kayak sama ke mantanku dalam artian dijemput karena guru SMP itu dia meninggal. Jadi sama-sama semua dia yang bawa mobil. Kita yang ikut. Terus mantanku bilang, "Jangan kok pernah sekali-sekali ketemu sama itu mantanmu." Kayak bilang gitu. Pacarku bilang kayak gitu. Ya saya bilang, "Oh iya, tapi ini saya enggak tahu." Bilang itu mantanku yang jemput. Oh. Temanku yang suruh. Oke. Jadi mau tidak mau saya harus ini dong ikut karena saya niatku mau melayat. Itu Ji. Sudah Mi. Terus bohong Mbak bilang sama aja temanku ini. Woman.
duduk Kak di sebelah sini, di belakang dia duduk paling belakang, padahal pas di belakangnya itu mantanku. Mau tidak mau dia tahu, ternyata dia tahu guys. Kenapa dia tahu? Kenapa bisa Saya nggak tahu? tahu dari mana dia tahu. Kayaknya sih dari story. Oh. Kan masih bikin story di situ, Oke. zaman-zamannya Instagram. Terus. Sudah nih, didapat Kak, disusul Kak dong. Belum pika sampai tempat melayat, disuruh Kak turun di jalanan, di pinggir jalan. Disuruh Kak turun di pinggir jalan, dia jemput Kak. Pak, Oke. agak posesif sekali. Iya, biasanya Iya. ada itu biasa di Makassar Info yang mereka bertengkar di pinggir jalan. Iya. Nah, tapi bukan saya sama dia tuh bukan tipikal orang yang bertengkar di pinggir jalan. Ya, tapi tarai di Di motor. tengah jalan. Enggak Ji, disuruh Tengah saya jalan. turun, baru langsung dijemput. Oke. Sudah Mi dijemput naik tapi ada satu kata-kata yang langsung Ki bilang, kok kayak perempuan murahan saja dikasih begitu. Damn. Pedis, nah. Langsung dikasih gitu. Terus saya jelaskan baik-baik, dia bilang tidak, kok pembohong. Kita lanjut di Gimana? Oke. terus apa lanjut. Nabila lagi? Kau kayak perempuan murahan. Iya, kayak kok perempuan murahan. Jadi saya bilang, saya sadar diri juga toh, bilang saya salah karena pertama bohong. Oke. Melanggar kayak apa yang dia bilang, maksudnya dalam artian pergi jalan sama mantan. Padahal ini kondisinya Ji, yang memang situasinya Yang tidak memungkinkan. iya. Oke. Jadi sudah nih, tapi dia tipikal orang yang kalau misalnya marah, ndak bakalan diantar Kak pulang. Iya dong. Nah kasih jagoan Grab atau apa? Enggak, maksudnya dalam artian kita bicara dulu baik-baik. Oh gitu. Tapi ada satu momen yang dia bicara tapi harus pegang tangan, yang dia pegang dia cengkram tanganku. Sampai saya bilang, "Wih, sakit." Dia bilang, "Ih, pelan-pelan aja." Terus saya bilang, "Padahal sakit sekali itu lah." Sudah Mi, dia bilang, "Selesai masalah begitu." Sudah Mi, baru pada diantar pulang. Oh harus kita selesaikan dulu. Harus diselesaikan dulu. Masih bareng kok setelah itu. Masih sih, karena menurutku sih saya juga salah. Tapi ada tidak perubahan dari dia? Kan Nah. pasti hilang kepercayaan. Saya pacaran 2 tahun sama dia. dan semua kepercayaannya kan ada. Saya juga percaya sepenuhnya sama dia. Setelah itu satu tahun saya jalani. 1 tahun kemudian dia baru bilang, "Kak Tidani, perasaanku semenjak kau jalan sama mantanmu." Kodong. Di Terus sini. buat di apa sini. 1 tahun kau buang waktuku? Kenapa pada yang buang-buang? Makanya saya bilang, terus kenapa kau tidak pergi dari dulu? Begitu. Kodong. Dia bilang, dong. "Iya, saya bakalan coba aja tuh terus, tapi ternyata tuh ndak bakalan bisa maka percaya sama kau." Damn. Respect Mika Cai ya memang. Tapi dari situ saya tahu kalau laki-laki sekali dia percaya sama kita, ketika kau sudah hianati kepercayaannya, jangan mengharap bakalan kembali. Quote of the day. Enggak juga sih, semua juga kayak IFA begitu. 2023. Iya, cuman perempuan beda Kak. Ya. Laki-laki Iya kan? minta maaf itu kita sudah, oh iya lulu kan, lulu kita sebagai perempuan, kau minta maaf, disayang-sayang kok, dibelikan kok cemilan apa segala macam. Yang penting berubah kok sedikit, Oke. kita sudah lulu sebagai perempuan. Iya. Laki-laki ketika dia sudah kecewa, sudah cut semuanya. Wah dalam banget ya. Dalam sekali itu dalam Deep banget info malam ini guys. Kayaknya episodenya sampai 2 jam ya. Saya lihat. Curhatan anak-anak. Iya. Kalau Haikal sendiri pernah tidak melakukan yang Jangan kau dulu bicara, kau dulu kau berapa menit ini butuh waktu. Tidak, juga gas mi. Motor kau digas. Oke. Pernah kau Oke. tidak lakukan hal yang toksik yang maksudnya secara fisik atau apakah verbal kah, herbal bedding? Verbal. Herbalife. Verbal. Kalau secara verbal sama fisik tidak juga sih. Kalau Nggak pernah, saya Ji? enggak sih, malah kebalikannya. Kenapa? Kok yang dikatai? Saya yang di verbali, saya yang di fisik. Apa hal fisik yang pernah kau alami dari Tampiling, dia? pernah kau ditampilin? Deh, pernah gak? Dah. Ada yang lebih parah dari tampiling? Ada. Jadi ini perempuan. Tunggu dulu, sebelum ini kan kita berbicara dulu sebab akibat kan. Ditampilin kau ini kan akibatnya. Apa menyebabkan dulu. Sebelum kita judge ini perempuan kasar, bagus sih kalau ditahu dulu tahu penyebabnya. Oke. Penyebabnya. Jadi ini ke cerita tuh, karena ini kan nah tahu ji pacarku yang sekarang ini apa namanya, kisah masa laluku semuanya sudah aku ceritakan bilang. Oke. Jadi ini perempuan kutemui pada saat
bukan ketemu, bertemu Kak di tempat KKN. Asik cinlok. Cinlok KKN. Cinlok, Biasa. Tempat KKN ini ketemu tuh. Terus? Nah, di situ pacaran Kak, dari posko sampainya selesai KKN, masih sama-sama. Dia rawat Kak di rumah sakit di Mamuju, pada saat itu sakit Kak. Oh sakit. Sweet banget. Sweet. Pada saat selesai Sakitmu. KKN. Nah, itu yang saya cerita di awal tadi Kak. Kenapa saya semi toksik ke dia? Karena saya orang ini susah Kak lupa kalau ada orang baik sama saya. Tahu Saya itu nanya. Diperhatikan Ki. Jadi itu miku toksik, apalagi dia pada waktu itu mengaku kalau pada waktu awal pacaran Kak, sebelumnya KKN masih diantar Ki sama mantannya. Iya deh. Tuh. Mantan misalnya. Ini mantan memang ini bahaya gitu. Terus singkat cerita, itu selalu ke overprotective ke dia dalam hal harus Kiku kabari di mana ya, di mana Kiai dia berada harus kena kabari. Oke. Nggak lama begitu, tapi ini yang saya bilang ke Woman tadi, dia mau melarang, saya mau melarang, saya larangi. Tapi dia enggak mau dilarang, baru dia lakukan Ki. Oh, iya. Playing victim Ki. Iya. Merasa paling tersakiti. Jadi contoh saya larangi dia. Enggak mau ya. Ketika saya pergi nongkrong sama temanku, larang enggak? Pengen langsung gini, Tangkap. Menger lah. Masa enggak? Jadi kayak kularangi. Tolo sekali. Kularangi saja. Jangki terlalu dekat sama teman cowok lah. Lawan Kak. Ketika saya misalnya pergi sama temanku yang di lingkungan pemain bola ya toh. Iya. Asik. Pemain bola gitu dulu. Maksudnya ketika saya nongkrong sama temanku sampai tengah malam, marah Ki. Jadi kadang bingung Kak. Nah, pada waktu itu ndak bilang-bilang nggak pergi nongkrong karena ini ada satu orang ini temanku yang pemain bola, memang sahabat sekali Kak. Iya. Pergi nongkrong begitu, nggak tahu Kak, pas Kak ketemu deh helm dilempari Kak. Tunggu dulu. Helm apa ini? Kiwi juga atau Lebih tebal. helm bogo. Helm bogo. Dan dilempari baru ditampilin nggak depan temanku. Depan teman Dipaksir kok. Tapi cewek mau sekarang pernah jago ditampilin di Enggak lah. Enggak lah. Sayang-sayang kan nih. Terbaik Sarageo. Jangan begitu kalau tidak mau kamera. Ku hapus gitu. jadi itu Mika yang buat ke tapi setelah itu masih pacaran Kak. Kayak Iva tuh setelah bertengkar kita masih pacaran jadi. Nah, tiba saatnya saya selesai wisuda Kak. Saya mengajar di Selayar. Dia ini tidak tahan ke LDR. Tidak tahan ke LDR, makanya dia minta ke Makassar. Lu tahu juga kepanjangan LDR kah? Long distance relationship. Salah. Apa? Lelah disiksa rindu. Jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Jadi dia bilang nggak bisa ke LDR. Tungguin Pak, ku cari caranya bisa ke Makassar ini. Jadi ku tinggal gini tempat mengajarku di Selayar untuk ketemu dia ke Makassar. Ku temani wisuda, terus dia wisuda, dia yang pulang kampungnya. Toh jadi sama LDR aja, tapi tetap juga karena kerja ya di Makassar toh. Dalam begitu mulai kayak ada perubahan. Oke. Iya. Singkat ceritanya deh, ternyata dia selingkuh di Pare-Pare. Itu sensor gitu di daerahnya di sensor. Enggak apa-apa aja. Kebanyakan orang Pare-Pare, bukan jadi dia saja. Jadi di situ 2 tahun Kak ndak pacaran. Ketemu sama bos kata. Jadi bos ini. Iya bos. Bos besar ini. Ketemu sama bos besar. Oh, aku kira kartu as. Di situ baru bisa move on. Jadi karena itu juga yang menurutku perempuan begitu Ki. Maksudnya kenapa? Kenapa perempuan? Kenapa ada apa dengan perempuan? Iya. Ada apa dengan perempuan? Ada perempuan apa tahu? Kayak begitu, playing victim Ki. Tapi tidak semua Ji. Oh, sebagian. Saya kira semuanya. Tidak lah.
Yang kau generalisir bahaya tidak itu. semua ya, tidak semua. Ji. Tidak semua. Laki-laki. Jadi itu Ji pengalaman toksikku saya. Bukan pengalaman toksik. Korban toksik. Oh ya, korban toksik. Verbal atau fisik apa? Nah, fisik. Pernah kalau kau Ilo, pernah kau tidak lakukan? Tidak pernah lah. Saya juga tidak pernah. Kalau begitu kita lanjutkan. Cukup 2 orang saja di koridor orang. Tidak ada hanya. Tidak ada aja aduhnya. Dalamnya mau ini kurang kita dicerita semua. Enggak, masalahnya kalau pengalaman toksik yang kayak begitu, maksudnya kayak melakukan kayak begitu toh. Tidak pernah aja sih saya. Saya mungkin marah. Kalau marah kan bicara saja setinggi suara aku, apalagi marah. Yang paling itu mungkin. Suara aku. Yang Tapi kayak ngomong tinggi. kasar enggak? Tidak. Seingatku. Saya apa nih? Biasanya kan show itu kayak ada mie keluar suara-suara binatangnya. Ya. Buat mantan-mantanku yang pernah mungkin saya katai komen di bawah. Saya tidak sadar. Banyaknya itu mantan Kak. Banyaknya mantan. Nggak tahu gitu. Humble gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kan tadi kita ini kayak semua ini kayak sebagai korban gitu. Iya. Ini mau dibahas ini. Pernah kau tidak selingkuh? Ya dari Ilo dulu lah. Ilo, pernah kau tidak selingkuh lo? Kalau zaman pacaran lah. Zaman pacaran lah. Selingkuh atau tidak itu. Tunggu dulu sebelum kau tanyakan ke saya itu. Definisi selingkuh menurut kalian masing-masing dulu. Boleh. Kau yang mana termasuk selingkuh menurutmu? Batas-batasnya. Iya, batas-batasnya. Batas-batas selingkuh itu bagaimana? Kau Ridho, kamu dulu. Oh, dari saya dulu. Batas-batas Yang lebih selingkuh. Ketika begini, kalau mungkin dari awal kau kasih tahu ke itu temanmu dan kau cetan apa tidak ada masalah. Tapi ketika kau buka lembar baru dan intens kau sama itu orang, itu mungkin menurutku ada aroma perselingkuhan. Sebatas itu, Di. Sebatas itu. Kau ya, Iva. Menurutmu itu karena semua ujung-ujungnya dari chat bro. Saya dekat sama dia dari chat, dari teman dulu awalnya. Iya, begitu orang dia bilang, temanku gitu. Hello, kita ketemu sama kau dari teman Hello. Cicak nih kali. Oke. Kayak begitu. Kalau definisiku. Kalau Iva. Kalau saya sih chat saja itu dalam artian chat intens itu sudah selingkuh menurutku, karena mulai dari chat kan aku selalu bilang temanku Ji begitu mi guys, dari awal itu kita juga kenalan teman Ji. Iya. Berarti kurang lebih hampir sama aja gitu pasti. Apalagi kalau sampai harus jalan gitu. Harus beda Haikal. Definisi selingkuh. Yes. Jangan kau ikuti Ivana. Yang saya juga. Cop. Kalau saya kuanggap pasanganku selingkuh ketika tidak jujur ke saya. Kalau misalnya kepercayaan. Itu termasuk selingkuh itu. Kalau misalnya bohong begitu. Dari awal ketidakjujuran itu merambat ke yang lain-lain. Berarti kalau di kepalamu tadi dari cerita kasusnya Iva, bahwa Iva sudah selingkuh itu ketika dia tidak jujur sama kau. Misalkan kau jadi pasangannya Iva pada saat itu. Oh iyalah, jelas. Iya, jelas. Oh, oke. Saya mending maksudnya tanya memang ataukah pada saat di mobil tanya bilang ini mantanku ini yang di mobil kayak apalagi begitu. sudah di ultimatum dari jauh-jauh hari. Berarti woman. Intinya jujur Kanda. Jujur Kalau Ilo, apa itu? definisi selingkuh. Kalau definisi Dia selingkuh. lempar ada kutak. Jadi kalau apa Di? Gimana Di cara membahasakannya? Agak sulit Ki. Iya. Karena batasnya mau saya batas minimalnya mau yang menurutmu itu sudah ini selingkuh atau bawa selingkuh lah. Tapi secara garis besarnya itu lebih ke kayak kejujuran sih menurutku. Berarti kurang lebih hampir sama iya, di pasti kejujuran. ke sana. Contohnya juga kalau kayak apa Di? Agak-agak ini ya. Maksudnya kayak kenapa hidungmu bakal duluan hidungnya dari mana? Aduh cerita aduh. Lebih kayak contoh kayak apa? Lanjut nih dulu. Berjelas Ki. Penasaran yang penonton. Bro, saya ini sudah berkeluarga bro. Ada ini kalau terbit di podcast istriku pasti nonton.
Oke, kalau begitu kita lanjut Pak. Rawan gini. Rawan gini. Jadi biar nanti istriku tanya apa itu di menit begini kita mau bahas. Oke, apalagi selingkuh. kan. Siapa punya pengalaman pernah selingkuh sebagai pelaku? Selingkuh pernah saya. Zaman pacaran sih lama Mi. Bagaimana ceritanya itu? Karena apa kok akhirnya selingkuh? Biasa kan ada alasan-alasannya Iya. toh? Jadi karena kesempatan. Kesempatan teman-teman. Kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan. Karena waktu itu sebelum ke Parekediri, saya kan pernah ke Parekediri. Yes. Ada memang pacarku di sini. Terus ke sana ada pacarku juga. Begitu. Lebih ke sana. Karena kenapa? Karena ada yang mau begitu. Tapi Ada juga. tapi nggak tahu gitu selingkuh tak kalau ada pacar tak? Tidak pasti. Ujung-ujungnya yang namanya kebohongan pasti terbuka semua, bro. Sejago-jagomu, sejago-jagonya tupai melompat, Anjay. pasti akan jatuh juga. Sejago-jagomu menyembunyikan ikan, pasti akan tercium busuknya. Catat itu. Oke. Haikal gimana Haikal? Pernah nggak selingkuh? Lo pernah selingkuh nggak? Tidak. Itu di Madinah bagaimana? Pastinya. Angkat mas saya. Anu saya. Pasti mulai langsung diinterogasi. Siapa itu di Malino? Maksudnya aku dong. Apa itu yang Maksudnya dimaksud? saya ini aku dong. Anu ja. Kau bikin bola. Waktu Aduh, tempatnya kau. MC Tidak ja. ada lah. Oke, lanjut. Pernah tidak? Kalau bilang tidak pasti terlalu naif Ki. Pernah pasti. Apa modelnya selingkuh ini? Satu sebatas chat jika atau memang jalan Bagaimana modelnya? Hampir seperti Kak Ilo. Waktu itu ada pacarku di Makassar. Iya. Tapi KKN kok. Jadi bukan. terunut gini semua Bukan. ceritanya Kak. Tidak, beda. Garis. Ternyata orang selingkuh juga. Pantas diselingkuhi. Tidak. Waktu itu ada yang pacarku di Makassar Kak. Iya. Toh? Terus ada kejuaraan nasional pelajar di Bangka Belitung. Iya. Masuk kok. Jadi pas di Bangka Belitung, ditambah kalau misalnya ada tim sepak bola main pasti ada orang-orang sana yang nonton toh. Kebetulan pada waktu itu Bagus mainmu. bukan kan Ganteng kelihatan. kayaknya. Ya. Kebetulan waktu itu semua atletnya Bangka Belitung itu disuruh nonton disuruh nonton ini pertandingan. Selesai pertandingan ini si cewek datang ke hotel. Nah cari siapa tadi nomor 17. Anjay. Oh, berarti si cewek suka duluan sama kau. Iya. Cuma pada waktu itu keluar mak dari kamar ketemu mak 2 hari begitu jalan. Ada satu teman ini yang bampol tuh. Bampol. Melapor ke mantanmu. Nah foto dari belakang. Ikut bilang mau kemana Haikal? Mau keluar sama si ini. Oke. Ikut mau pale sekalian jalan-jalan ke malam terakhir ini. Ternyata dia foto dari belakang guys. Tapi pertanyaannya begini. Selingkuh kok itu atau Selingkuh kok bagaimana? itu atau tidak? Selingkuh. Pacaran kok tidak? Pacaran kok. Niat ke sana Mi. Pacaran pada waktu itu hari kedua. Pacaran. Deh, cepatnya. Cepat aja. Udah suka ke bahasa-bahasa itu. Oke jadi pacarku. Mau oke. Rawan aja barang. Begitu deh. Ngerinya. Nah, jadi itu pernah. Biasa masih laki-laki begini. Pernah. Tapi enggak untuk ditiru itu guys. Tapi pada dasarnya pasti semua orang pernah sih begitu maksudnya. Enggak tahu sembarang. Iya, Jangan orang yang mengeneralisir. Bukan dalam artian pacaran kayak perasaannya. Oh, selingkuh perasaan. selingkuh perasaan. Ya. Tapi menurutku itu juga termasuk selingkuh Mi sih. Kalau kau mencintai seseorang terus ada yang pacarmu, menurutku itu masuk selingkuh. Selingkuh itu. Kalau sebatas Kenapa ada suara-suara Ada suara-suara nih. tersakiti? Bagaimana kalau misalkan begini? Tadi kan tadi bilang selingkuh begitu. Kalau cuma sebatas apa nih? Ya suka sebatas suka aja. Yang bilang kau suka kini tapi nak ungkapkan perhatianku juga biasa aja tapi memang kau suka aja selingkuh tidak? Selingkuh Mi. Selingkuh Mi. Kan berawal dari kata kagum, suka, sayang, cinta. Anjay. Ada lagi. Tidak sia-sia selalu kau update quote-quote di Instagram. Mantap memang ini. Kesana ngasih bocil kah? Mantap. Oke, Saya jadi kira semua
seumuran Ki. Enggak, lebih tua. Jadi, kan saya. Oh. ya berarti jadi cocok metode ya seperti lo bilang selingkuh itu kesempatan. Nah kesempatan dapat kemarin di Haikal. Kesempatan. Dapat cewek yang memang cewek yang datangi Ki. Iya, begitu. Jadi berapa malam kok? Apa itu Kak? Sama. Malahnya? Apa deh? Berapa malam satu gitu? Tidak Oh, kan sampai tidak. Oke. segitu. Jam. Tidak tahu. Iya. Waktu itu pacaran Kak, ditahu Kak, Hilang dua-dua nih. enggak si cewek makanya sempat kata tadi, nah tahu itu selingkuh tak kalau ada pacar tak. Ini si cewek ini nah tahu Ji. Kalau gitu Mau diduakan. mau Ji, suka Ji, apa Kagum. rela Ji deh. Rela, Ji. Tapi Rela. pacar pertamamu Dan Yang tidak. tidak. Saya diputuskan kok. Iya, diputuskan Kak. Masih ada di satu. Kalau Ya, Ima jadi sendiri kita pernah begini, tidak begini. selingkuh? Jujur, ngejaim-jaim. Yang kau Kalau teman-teman saya pernah. Pernah? Tapi masih zaman-zaman kayak cinta-cinta monyet begitu SMP. Cinta-cinta Ridho. Cinta-cinta sambal ini. Bagaimana ceritanya? Karena kan saya dulu itu kalau dibilang pacaran, saya enggak terlalu ini Ji, dibilang yang namanya pacaran belum pika mengarah yang kayak bilang mau bagaimana sekali kasih perasaan. Iya. Jadi menurutku pacaran itu tambah mantan. Pacaran itu tambah mantan. Dulu waktu Jadi sekarang SMP. ini pacarmu untuk jadi Ya. mantan. Enggak juga. Kan tadi Enggak. kata gitu. Itu kan SMP. Oh. Oke. Ya selingkuh iya dalam artian kalau Berarti yang selingkuh iseng-iseng jadi bukan yang kayak enggak dibilang jalan juga enggak aja sebenarnya. Kayak bilang ini tuh satu saya sudah dia sudah enggak ada kabar. Ada yang tembak, saya terima. Enggak terima. Terus kayak gitu Ji. Woman. Kenapa itu dia sendiri kayak cewek guys? Masuk ke dalam. Penonton ini. Sabar. Ada Ada pelutut sedikit anarkis. Malam. Penonton anarkis. Oke, kalau begitu kita Kalau kita ya Mau kakak. lolos. Kita Kapan lolos. aku ingat gini? kalau pengalaman selingkuh Banyak-banyak. pernah. Jujur Oh. kok. Masukku ini bicarakan Jadi ini kan iya, lebih iya, kayak jujur. deep talk ke orang. Cerita mau saja jujur sampai sekarang kan masih sering kok begitu. Masalahnya ada dua cerita aku ini bro. Jadi bingung nggak yang mana mau diceritakan. Cerita semua, Mi. Sama banyak juga. banyak di memori. Masih banyak jika waktu. Dan saya Banyak di jadi memori. Oke, saya lanjut BPN ceritaku. Kalau saya pengalamanku selingkuh, iya selingkuh karena pertama itu karena mau gitu cewek. Capek mak bujuk ki, capek mano. Bahayanya. Iya, Ngerinya. maksudku kayak capek kau berjuang. Baik mau kau dulu lah. Iya. Mojok kau sudah mi dulu mojok 1 minggu mi mojok kau. Ih, Lama bro, lama. Balas sepele sekali Ji. Jadi waktu itu hari zaman-zamanku motret. Kan dulu motret Kak. Tapi waktu itu hari SMA. Jadi SMA kan mulai mau motret kelas 3. Jadi bikin Kak ada namanya majalah remaja waktu itu hari. Terus ada eventnya wajah pelajar. Oke. Jadi salah satu cewek yang ada di situ pacaran Kak. Nah ini mi cewek ini yang saya bilang mojok tadi. Oke. Dia mojok, sudah mojok seminggu, tiba-tiba ada cewek datang. Nah ini cewek lama memang dia yang mau sama saya. Nah, akhirnya ku tembak ki, iya mau. Jadi jalan ke seminggu sama ini cewek, selama mojok ini perempuan, pacaran ke sama ini cewek yang satu. Mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan, sebatas mengisi Sampai kekosongan. sekarang memang tidak ada begitu. Ji kayak yang jalan bagaimana Kak. Yang pokoknya ada kuteman chatan teleponan. Oh berarti sama jika kesempatan. Nah, waktu itu hari acara final kontesnya itu wajah pelajar. Oke. Jadi pas itu hari ternyata cewek yang kujadikan pelarian itu punya teman juga kontestan di wajah pelajar. Nah, dia bilang, kita kenal Ridho. Dia bilang, iya ada pacarnya di sini. Ah, masa tidak ada saya pacarnya. Jadi datang ki pas itu acara. Nah, itu hari motret Kak, keliling Kak, dokumentasi. Ih, ada satu spot ini. Kayak ku kenal kini baju. Pas ke dekat, dia bilang, Siapa namanya itu? jangan disebut, sudah suami menikah. Oh, kita kapan? mami. Kita kapan? Dia aja mau bahas dulu itu. Cerita dulu. Oke, itu lanjut. Jadi yang mau sama saya silahkan. Di promosi sendiri. ada di sini nomornya. Promosi sendiri. Bahaya anak-anak. Ya, jadi waktu itu hari ada spot. Ih, kayak gue kenal gini orang. Jadi gue dekati. Dia bilang baru bohong Kak, waktu itu hari sakit Kak.
Bilang sakit kok. Kenapa ada aku di sini? Bla 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 bla. Jadi sudah Mi. Saya bilang, bagaimana kalau laki-laki kalau didapat langsung marah. Aji pergi ku tinggalkan Ki. Ternyata di belakang panggung ini cewek. Ku tarik itu cewek yang satu, yang cewek kebetulan yang mau aja 1 minggu. Ketarik Ki. Pas ketarik mau jujur sama kita. Kemarin waktu tak mau aja 1 minggu pacaran sama ini. Sama dia aku jelaskan toh. Bilang tidak apa-apa Ji. Jadi pas di belakang panggung ini berdua kenalan Ki, dikasih kenal karena ada temannya juga yang kontestan. Pacarnya Rido, saya juga pacarnya Rido. Anjing. Kerennya. Bangganya Kak Rido. Bukan bangga, itu kan kisah selingkuh toh. Saya bilang saya selingkuh. Oke, gitu kurang lebih ceritaku sih. Itu zaman SMA itu selingkuhku. Iya. Itu juga kayaknya. Apa lagi nih? Yang kedua enggak usah kita cerita nih karena Panjan Dudui. Ya. Tapi intinya bukan saya tukang selingkuh teman-teman karena paling itu karena dari perempuannya kadang yang kayak akhirnya nggak bisa juga disalahkan perempuan Kak. Iya tuh. Iya. Kau juga. Kata itu berat. Sama perempuan sama laki-laki. Iya. Bagi ya. Nah sekarang kita kayaknya ada di pembahasan yang sangat-sangat deep talk. Masalah kapan kalian akan menikah? Sambala. Pertanyaan pamungkas saya untuk kalian bertiga. Karena saya sudah menikah. Saya sudah menikah. Cari aman. Tapi begitu Ji. Di kehidupan ini pasti begitu Ji. Pasti ditanya kok, kapan kau menikah? Iya. Lama tuanu itu belum pokok menikah. Pas kau sudah menikah ditanya kok, kapan punya anak? Kapan punya anak? Toh ada nih anak, masih ditanya kok. Kapan punya adik? Kapan punya adiknya? Ya, betul. Nah itu sekarang saya ada di pertanyaan. Pertanyaan ketiga tadi itu Iyo. Jadi memang tidak ada habisnya. Kalau mau diikuti orang tuh, tidak ada habisnya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan kapan kita menikah, bagus mungkin ditanya dulu bagi tipe apa ya, maksudnya masing-masing laki perempuan yang bagaimana atau laki-laki yang bagaimana. Yang maksudnya bisa bikin klik kok untuk siap menikah begitu, atau apakah yang kau siapkan untuk menikah gitu, apakah mental atau apa, terserah. Kalau saya berarti tanya kakak sudah mau menikah. Cuman lebih ke tapi biar kita bertiga ngomong, maksudnya kalau kita ambil pelajaran dari situ kok lebih ke mental atau bagaimana? Jadi pilihannya untuk menikahi ini lebih ke kriteria Iya. Orang yang memang cocok dengan kau dalam artian kayak nyambung kok, terus tidak terbebani kok, terus Betul. yang kayak sesuai juga memang dengan apa yang nu inginkan. Mau bilang mau saya hidup santai, ya cari kok perempuan yang memang bikin kok tidak terbebani, kayak yang kau yang posesif kah? Ya. Ya alhamdulillah. Ya. Kalau kita mulai dari mana dulu ini? Kau mau dulu. Kita mau dulu. Bagaimana Dik? Kapan kita menikah? Dari 3 tahun yang lalu itu kutanya gini, bilang apa? Tahun depan. Oh itu jawabannya Kak. Itu tempe. Oh iya, insya Allah tahun depan. Mengenai siapa belum ditahu. Kriteria. Untuk kriteria sih sebenarnya yang kalau dari saya suka kayak yang bisa diajak ngobrol. Yang maksudnya nyambung Kak ketika ngobrol. Karena maksudku apa nih? Kalau sama-sama mungkin nanti tua, karena beberapa kali gak dekat sama orang, yang tidak bisa itu masuk ke obrolan, yang kayak ini maksudnya kau juga mau didengar ceritamu, kau nak mendengar cerita tak, jadi maksudku, padahal ini hubungan 2 arah Ki, begitu toh, jadi kayak itu yang paling penting menurutku, karena sampai akhir tak tua nanti, yang paling penting itu komunikasi menurutku, itu kriteria aku kurang lebih. Kalau Iva sendiri? Kalau sampai sekarang saya masih ada di prinsip yang dimana itu laki-laki harus ada pemikirannya harus lebih dewasa daripada saya. Setuju. Karena menurutku ketika dia lebih kayak bocah atau lebih pemikirannya di bawah saya, dia kayak kita sebagai perempuan kan, perempuan itu kalau marah tidak bakalan ngomong dulu, dia bakalan simpan dulu.
sampai ada waktu yang memang dia harus ungkapkan. Baru meledak. Itu perempuan. Nah, saya tipikal orang yang mau di atas dia lebih dewasa, karena ketika saya marah sebagai perempuan, dia pasti bakalan tahu cara hadapi. Iya, tahu cara hadapinya. Pasti dia bakalan mengerti bagaimana saya nantinya. Terus kedua, komunikasi. Ketika dia lebih dewasa daripada saya, mungkin saya kan orangnya suka debat. Oke. Saya menurutku kalau benar, saya bakalan debat sama kau. TPTPD sih Miman. Tapi saya terima. Maksudnya dia sih tidak nerima. Oke. Kada sindak ndak. Lanjut. Ketika saya debat sama laki-laki, saya harus kayak bilang ini laki-laki pas debat sama saya, pasti ada satu momen yang saya bilang, oh iya ya, harusnya saya begini. Jadi kayak lebih ke diskusi mungkin sih. Iya, diskusi. Diskusi. Lebih ke diskusi. Jadi kita debat tapi dapat solusi. Bukan debat tapi marah. Itu tujuan debatnya ada kesepakatan, mungkin ada yang dia capek Iya, lebih ke situ karena kita kan berpikir itu bukan dibilang kita sebagai perempuan mau pikir. Pasti laki-laki juga harus berpikir. Bukan cuma soal kerjaan, tapi soal keluarga juga. Nice. Gokil. Oke. Kalau begini. Masih lanjut Ivana pertanyaanku. Untuk pasangannya Iva, apakah sudah sesuai dengan kriterianya Iva? Untuk sekarang iya. Wih, dengar kau itu sama lah. Coba lo gaski. Apa motor kau digas? Apa? Oke, untuk Haikal lagi berikutnya. Ceng. Ceng. Susah bicara lepas sih. Kikiu. Cekrukuk. Kalau saya ditanya kriteria pasangan untuk diajak menikah, satu saya Kak. Apa itu? Yang mau terima ke apa adanya. Klasik sekali. Klasik sekali. Serius ini Kak. Serius kayak ini. Ya mau terima Kak, karena ini kalau saya pribadi itu untuk menikah aku ini tidak ada memang bantuan dari siapa-siapa. Oke. Dari mau mandiri dia. Iya. Begitu maksudku Kak. Jadi yang mau terima saja. Yang mau saja. Yang mau saja. Kayak yang mau saya nanti. Tapi oke keluarganya. Kan biasa ceweknya mau, keluarganya yang biasa. Nah, itu aku bilang tadi, yang mau terima Kak, keluarganya terima Kak, dia keluarga aku terima, keluarga aku dia aman Ji. Yang penting keluarganya terima Ki. Itu saya Kak intinya. Di pembahasan kayak mau ketawa tapi sedih juga. Iya, itu juga karena saya tuh saya tipe cowok yang kalau misalnya awal Hai dingin karena video terupload ini langsung share ke calon mertuanya Haikal. Ini juga mungkin sebab karena selalu Kak ditinggal. Karena dari awal Kak itu berhubungan sama perempuan, ku tanya memang keadaan ekonomiku bagaimana, keadaan orang tua aku bagaimana. Jadi kadang perempuan mungkin tidak siap Ki, atau misalnya mau Ki yang lebih ada. Contoh paling sederhana saja, misalnya mau Kak ajak jalan, ini cewek ajak Kak jalan. Ini awal pacaran nah. Cewek ajak Kak jalan. Ayo pergi jalan nonton dulu. Ku tanya memang ya. Mahal tiket. Enggak ada pi rezekiku, enggak ada uangku. Bisa jadi tunggu dulu ya barang-barang 2 hari lah. Jadi lebih ke terbuka Kak lah. Jadi tidak kuses diriku. Dia juga siap. Bagus. Tidak kuses diriku misalnya. Pas saya dulu tidak terlalu dipaksa, jadi bagus itu. Kayak contoh yang ini perempuan yang sekarang ku temani. Dari awal ku tanya juga, bilang keadaan ekonomi itu begini Ki. Mau juga tidak? Uangku itu begini Ki untuk prepare untuk ke depan. Jadi kalau memang mau Ki, ayo Mi, kalau misalnya ada sementara perjalanan Ki begini, ada cowok yang lebih mapan, nggak bisa Kak tahan Ki juga, kuserahkan ke dia. Jadi begitu juga. Terus juga yang paling penting itu yang kedua, ngobrol itu. Sama ya, kurang lebih hampir sama ya. 3 orang ini sama Komunikasi. Begitu saya Kak. Yang mau terima saja apa adanya. Buat pacarnya Haikal, apakah Anda sudah menerima Haikal apa adanya? Cukup jempol ke atas atau jempol ke bawah?
Coba Angkat dulu. tanganmu, Sugi. Angkat dulu tanganmu sayang. Gimana jempolnya? Jadi teman-teman just informasi ya, karena tidak bisa di-shoot ceweknya Haikal di belakang kamera. Dia lagi tersipu malu dengan salting. Karena juga ini kata kadang itu kalau misalnya lagi jalan ke sama-sama kadang kulihat gitu masuk chatnya banyak chat ke cowok di baru kulihat deh polisi mi tentara mi yang bagus mi kerjaan jadi itu yang kusaluti dari pasangan sekarang karena tetap setia sama saya. Asik. Makanya itu yang kuperjuangkan. Anjay. Gitu. Apa? Salam komando kok. Bukan begini tapi dalam pakai itu. Kayaknya gara-gara sering sekali bersama orang partai ini. Jadi itu sih Kak. Oke. Yang mau menerima saya apa adanya, ayo menikah. Iya. Mengajak kau ini orang lain. Bilang maksudnya tuh. Baru kau mau bilang. Tidak maksud saya, ya mau saja. Ya mau saja. Ya mau saja. Itu. Baratnya itu pembahasannya anak-anak di. Oke. Bagaimana Ilo? Lanjut. Masih lama. Santai. Kita lanjut. Apa lagi mau ditanyakan ini? Apa lagi ya? Pertanyaannya ya. Saya lagi yang bertanya. Apa Rido ini? Karena kan saya sudah lama baku. Oke teman-teman. Belum Pak. Belum guys. Ini kan saya sudah lama ini berteman sama Rido dari tahun berapa di? Jadi 2012 kayaknya di. 2011 2012 kayaknya waktu masih zaman kuliah Kak kayaknya deh. Kuliah. Iya karena kan saya juga tamat kuliah langsung menikah. Nah sekarang Rido ini yang mau kutanyakan apa sebenarnya yang jadi kendala tak? Kenapa? Why? What happened? Sampai sekarang belum pakai maksudnya ada niat menikah begitu. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Maksudku ini enggak bukan Kak mau menjatuhkan, bukan mau menghancurkanmu tidak. Walaupun itu tujuanmu. Saya cuman mau lihat perspektif dari Rido dari sudut pandang yang berbeda. Iya, tentang alasannya why. Mungkin pertama alasanku pertama itu belum dapat perempuan yang tepat menurutku. Kemarin ada, tapi bukan saya bilang merasa kurang Kak, tapi ada alasan yang tidak bikin klik. Maksudnya? Ada di. Wih, nonton ya, tolong. Apa sih? Pasti kita mau kesana. Ya, adalah alasan yang akhirnya tidak bikin klik. Kan pernah gak klik yang kayak mau harus kau perjuangkan kini? Ada alasan. Apa nih? Apa? Tapi bukannya perempuan Kak? Maksudnya bukannya kita pilih pasangan? Anaknya baik sekali anaknya. Ini yang sama Kak dan Ilo pun tahu. Yang mana ya ini? Nggak ku tahu gini. Nggak ku Kak. Masanya ini Rido banyak begitu perempuan yang nggak bawa di pergaulan. Kalau tunggu dulu. Kalau Haikal itu satu ji, itu terus ji nggak bawa pergi kerja, nggak bawa bergaul. Haikal itu satu ji. Kau ini bro banyak sekali. Satu lain di sana. Pergaulan, lain sering. Ini di sini, lain sering. Jadi yang mana ini? Oke teman-teman, kita tutup saja malam ini. Kita akan lanjut lagi bahas-bahas di podcast berikutnya ya. Tidak ada guys, tidak bisa dijawab. Mana kaki? Nggak mau nyala masuk di kaki. Tapi yang mana ya? Tidak ku tahu kisah saya yang maksud ini. Tidak ku tahu kisah. Lillahi ta'ala. Yang biasa ya. Hah? Apa? Hampir 1 jam kayaknya. 1 jam melewati. Betul. Capek makin. Jadi buat teman-teman yang mau kakak Haikal dan kakak Iva ikut join lagi di podcast, silahkan di komen-komen. Tapi bahas apa kita dulu? bahas apa lagi begitu. Iya, betul, Silahkan apapun. di komen. Mungkin selain tadi kita bahas mengenai relationship atau toxic. 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 Next mau bahas apa Toxic. begitu. Oh, okay.
Intinya jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bajiki Acarita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ilo. Yes, saya Rido. Saya Iva. Saya Haikal. Bye-bye. See you next time.